Masya Allah, ajib ya Ustaz ya, pemandangannya Ustaz. Iya, anjing banget, masya Allah. Alhamdulillah. Cuman sayang ada anjingnya. Oh gitu Ustaz. Emang bagaimana Ustaz dalam Islam Ustaz, hukum melihara anjing Ustaz? Yang melihara anjing kan dalam Islam tidak boleh. Rasulullah SAW menyebutkan maniktana kalban, siapa yang memelihara anjing, maka setiap harinya kata Rasulullah pahalanya akan berkurang 1 qirot. Masya Allah. Rugi sekali kalau kita amalan kita setiap hari berkurang 1 qirot, 1 qirot, 1 qirot. Itu hanya dengan memelihara jadi berkurang gitu Ustaz. Betul. Karena Rasulullah mengatakan begitu, maniktana kalban, siapa yang memelihara anjing, ya, berkurang dari pahalanya setiap harinya 1 qirot. Nah, kira-kira dalam perkara apa Ustaz? Kira-kira kita bisa kita diperbolehkan untuk memelihara anjing itu? Disebutkan dalam hadis itu juga dari Abu Daud bahwa Rasulullah SAW mengatakan maniktana kalban illa, kata Rasulullah, kalbu masyiyah au said. Siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga binatang ternak, atau anjing untuk menjaga tanaman yang sifatnya itu untuk keperluan dan dibutuhkan begitu, atau anjing berburu, maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena kaidah mengatakan bahwa sesuatu yang diharamkan saddan li dzari'ah menjadi boleh ketika ada hajat, dan ini ada hajat, ada kebutuhan begitu. Di mana kita butuh untuk menjaga binatang ternak kita dari serigala misalnya, atau anjing tersebut kita gunakan untuk berburu. Karena di zaman dahulu ya mereka menggunakan anjing-anjing untuk berburu rusa ataupun yang lainnya. Maka yang seperti itu ya diperbolehkan oleh syariat kita. Kira-kira apa batasan-batasannya Ustaz? Dalam kita misalnya melihara anjing begitu, terus batasan-batasan apa yang perlu kita ketahui gitu Ustaz? Ya jelas. Pertama bahwa kalau kita memelihara anjing, jangan sampai kemudian anjing itu kita masukkan ke rumah. Karena Nabi SAW mengatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fi kalbun wala surah. Malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang ada di dalamnya anjing, tidak pula ada padanya gambar-gambar bernyawa. Berarti kalau kita simpan atau kita pelihara anjing itu atau kita simpan di dalam rumah, menyebabkan akhirnya malaikat rahmat tidak akan bisa masuk ya ke dalam rumah kita. Yang kemudian juga yang kedua, kita berusaha untuk menjadikan anjing itu pada satu tempat yang menyebabkan tidak terkena jilatannya. Karena jilatan anjing itu kan kata Rasulullah SAW najisnya berat ya. Berat Ustaz. Kata Rasulullah SAW, idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum, apabila anjing menjilat bejana seseorang, falyagsilhu sab'an, hendaklah ia mencucinya 7 kali, ulahunna biturab, yang pertama dengan tanah. Nah, kalau misalnya kita anjing itu biarkan anjing itu atau dia kencing atau berak di rumah kita dan yang lainnya kena najis, itu tentu akan sangat merepotkan kita. Terlebih juga malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Nah, di sini juga kita harus jangan sampai anjing itu ya mengotori rumah kita dengan najis-najisnya, atau malah menjadikan malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah kita. Berarti kalau memelihara anjing itu kita harus memahami kaidah-kaidah seperti itu ya Ustaz ya? Iyalah, harus kita pahami betul agar kemudian tidak malah merugikan kita. Jadi di masyarakat luas Ustaz, kan kita tahu banyak mereka tuh yang memelihara anjing Ustaz. Dan ini makin diperparah dengan yang mereka lihat itu contoh-contoh yang ada di TV misal Ustaz. Betul. Mereka melihat banyak selebritis baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang mereka punya anjing-anjing yang walaupun notabene anjing-anjing hias misalnya kan, bahkan diperlombakan Ustaz. Dan mereka berhubungan bebas gitu Ustaz. Iya. Maksud berhubungan bebas di sini mereka memeluk, bahkan mencium, dan mereka nggak merasa risih atau jijik dengan segala air liurnya dan lain-lain Ustaz. Bagaimana Ustaz kira-kira? Itulah fenomena, iya.
sudahlah masyarakat kita ini jauh dari pemahaman yang benar terhadap agama. Sudah begitu juga tontonannya itu mengesankan kepada mereka yang awam seakan-akan bahwa itu sesuatu yang lumrah saja begitu. Sehingga ya jatuhlah mereka dalam berbagai macam penyimpangan. Padahal agama kita sudah menjelaskan bahwa memelihara anjing itu tidak diperkenankan. Ya, bahwa anjing itu bisa mengusir malaikat rahmat dari rumah kita. Kecuali ada tujuan-tujuan yang tadi itu, Ustaz ya. Betul. Ustaz. Terus hikmah pelarangan anjing ini dalam Islam apa kira-kira, Ustaz? Yang bisa kita ambil? Hikmahnya besar sekali. Kenapa demikian? Karena terkadang seseorang itu terpengaruh dengan binatang peliharaan. Contoh misalnya ketika Rasulullah SAW mengatakan as-sakinatu fi ahlil ghanam. Ketenangan itu pada pemilik kambing. Orang yang biasa memelihara kambing di mana dia biasa bergumul dengan kambing, itu akan memberikan sifat yang baik begitu. Apalagi kambing itu kan binatang yang berkah. Demikian juga kata Rasulullah SAW, wal fakhru wal khayala fi ahlil wabar. Ya, adapun kecongkakan, kesombongan, ya, itu terletak pada ahlul wabar yang mereka tuh biasa memelihara unta. Itu menunjukkan bahwa binatang pelihara itu bisa mempengaruhi. Apalagi ya orang yang memelihara anjing, berarti tentu dia akan setidaknya terpengaruh lah ya dengan sifat anjing itu sendiri. Walaupun tidak memakan dagingnya, Ustaz ya. Walaupun tidak memakan dagingnya. Ini yang pertama ya. Apalagi dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat anjing ternyata tidak baik sekali. Seperti Allah menyebutkan tentang perumpamaan ya, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha. Bacakan kepada mereka kabar tentang orang-orang yang kami ajarkan kepada dia ayat-ayat kami. Kemudian ia lepas dari ayat-ayat kami itu. Ya, fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Lalu syaitan mengikuti dia, lalu ia pun menjadi sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Padahal kalau kami kehendaki, kami akan angkat ia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Akan tetapi sayang, kata Allah, dia lebih condong kepada bumi dan mengikuti hawa nafsunya. Lalu Allah memberikan permisalan, famathaluhu kamathalil kalb. Perumpamaan dia itu seperti perumpamaan anjing. Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menyebutkan tentang sifat anjing, kata Ibnu Qayyim, anjing itu termasuk binatang-binatang yang tidak bagus, ya, yang buruk begitu. Lihat saja anjing kalau diberikan daging segar dia tidak mau, dia maunya bangkai. Anjing selalu menjulurkan lidah, ya, yang merupakan kiasan tentang betapa dia itu sangat mengikuti hawa nafsu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya sering kali menjadikan anjing itu sebagai perumpamaan orang yang mengikuti hawa nafsu. Rasulullah SAW juga dalam hadis disebutkan demikian. Ya, wasayati qaum, setelah Rasulullah mengabarkan tentang umat Islam ini, ya, bahwa umat Islam akan berpecah belah. Kemudian Rasulullah mengabarkan bahwa akan datang suatu kaum tatajaru fihim al-ahwa kama yatajaru kalabu fi sahibihi. Akan datang suatu kaum yang mengalir dalam tubuhnya hawa nafsu sebagaimana penyakit rabies anjing itu mengalir pada tubuhnya. Nah, ini juga perumpamaan yang sangat buruk sekali. Nah, ini diantara hikmah kenapa kita dilarang untuk memelihara anjing. Diantara hikmahnya juga sudah kita sebutkan tadi, bahwa anjing malah menyebabkan malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah kita, ya, dan ini jelas kerugian. Demikian pula menyebabkan kita berkurang pahala kita. Belum lagi najis-najis yang ada pada anjing, ya, yang ada pada air liurnya, demikian pula pada kotorannya, ya. Nah, itu perkara-perkara yang di antara hikmah-hikmah yang agung kenapa kita kenapa kita dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk memelihara anjing begitu. Oh gitu ya, Ustaz. Syukran, Ustaz, atas penjelasannya, Ustaz. Iya, terima. Ustaz, ngomong-ngomong udah masuk waktu sholat, Ustaz. Iya, sholat aja dulu ya. Sholat aja.
Oke.